Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7, berjumpa lagi dengan Ibu Enji dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Enji akan melanjutkan pada bab selanjutnya yaitu bab 6, bangun ruang. Nah, di antara kalian masih ingat kan bagaimana bangun ruang? Dulu waktu di SD sudah pernah membahas tentang bangun ruang kan? Nah, untuk kali ini kita akan membahas lagi lebih detail tentang bangun ruang. Yang pertama adalah tentang sifat-sifat bangun ruang. Nah, perhatikanlah bentuk dari bangun ruang berikut ini. A, B, C, D, E dengan F. Nah, sekalian sambil diingat-ingat ya, apa nama dari bangun ruang A sampai dengan F tersebut. Nah, bangun ruang A, B, dan C itu memiliki alas dan tutup yang sama. Artinya apa? Untuk bangun ruang yang A, B, dan C ini kan antara alas dengan tutupnya itu mempunyai bentuk yang sama, ya kan? B juga sama, alasnya lingkaran, tutupnya juga lingkaran. Yang C alasnya segi 4, tutupnya juga segi 4. Nah, sedangkan untuk bentuk bangun ruangan yang D, E, sama F, kita perhatikan antara alas dengan tutupnya sama apa tidak? Tidak sama, karena untuk yang D dengan F itu tutupnya semuanya mengerucut, jadi lancip. Berbeda dengan alasnya. Nah, sambil diingat-ingat, tugas yang pertama dalam mata pelajaran matematika untuk pertemuan kali ini adalah sebutkan nama bangun ruang A, B, C, D, E, F. Nah, nanti ditulis ya di buku tulis kalian masing-masing. Tugas yang pertama, sebutkan nama bangun ruang A, B, C, D, E, F. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk di kelas 7 ini, selain bangun ruang yang A, B, C, D, E, F, ternyata itu ada yang namanya polihedron. Apa itu polihedron? Polihedron itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang datar. Nah, penamaan polihedron itu disesuaikan dengan banyaknya permukaan. Misalnya saja untuk polihedron yang banyak, maka disebut dengan polihedron beraturan. Polihedron yang memiliki permukaan poligonal beraturan, poligonal yang beraturan itu apa artinya? Artinya adalah sama dan sebangun. Dan setiap titiknya itu pasti menghubungkan sejumlah permukaan yang sama banyaknya disebut dengan polihedron beraturan. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan sebentar, ini yang oktahedron beraturan. Karena okta itu artinya adalah 8. Jadi kita perhatikan di sini ada yang pertama ini bidang 1, bidang 2, yang di sebelah sana bidang 3, di sini 4, 5 yang ada di sini, yang sana 5, 6, ini 7 dan 8. Nah, karena 8 maka disebut dengan oktahedron beraturan. Jadi polihedron beraturan tadi adalah polihedron yang memiliki permukaan poligonal beraturan, artinya sama dan sebangun ya beraturannya, dan setiap titik puncak menghubungkan sejumlah permukaan yang sama banyaknya. Maka disebut dengan polihedron beraturan, ya. Oke. Lanjutkan ke contoh polihedron beraturan selanjutnya yaitu tetrahedron beraturan. Karena tetra, maka jumlah bidang datarnya ada 4, yaitu 1, 2, 3 yang bawah sana ya, sama yang 4 sebelah sana. Jadi ada 4. Nah, ada lagi yang heksahedron beraturan atau disebut juga dengan kubus. Karena heksa, maka jumlahnya ada 6. Ada 6 bidang datarannya ya yang berbatasan itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang di bawah. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh bentuk dari polihedron beraturan ya. Jadi yang namanya polihedron tadi adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang datar. Nah, bukan lagi dengan rusuk bukan ya, tapi dibatasi oleh bidang-bidang datar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kedudukan garis dan bidang pada ruang. Pada bidang yang sama, itu ada 3 posisi garis pada bidang dalam satu ruang ya. Yang pertama adalah berpotongan. Ini adalah contohnya kalau ada garis yang berpotongan.
Yang kedua sejajar, garis-garis yang sejajar pada bidang yang sama di satu ruangan ya. Dan ini adalah bersilangan. Nah, kalau bersilangan itu tidak berpotongan langsung, tapi dia menyilang dengan perpanjangan perpotongannya gitu ya. Nanti akan Ibu Anji contohkan di bawah selanjutnya. Yang kedua yaitu kedudukan garis antara dua garis tadi ya, kedudukan antara dua garis tadi sudah ya. Sekarang yang kedua adalah kedudukan antara sebuah garis dan sebuah bidang. Jadi ada garis terus di dalam bidang gitu ya. Ini berarti dia dalam bidang atau berhimpit. Ini yang kedua adalah posisinya ketika dia berpotongan antara garis dengan bidang. Yang ketiga adalah sejajar. Jadi antara garis dengan bidangnya itu sejajar. Oke, dicontohkan dengan di sini Bu Anji adalah ada prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka rusuk BC itu sejajar dengan rusuk EF. Rusuk AB sejajar dengan rusuk DE. Rusuk DF sejajar dengan rusuk AC. Rusuk AD sejajar dengan rusuk BE dengan rusuk CF ya. Jadi kalau sejajar itu berarti kan dia sama ya, tidak pernah berpotongan. Yang kedua, ini contohnya adalah garis yang saling berpotongan. Nah, kalau garis yang saling berpotongan berarti dia itu ada titik temunya. Contohnya di sini adalah rusuk BE dengan EF. Nah, ini kan ada perpotongannya. AD dengan DF. Ada perpotongannya gitu ya kalau berpotongan ya. Beda kalau dengan yang bersilangan. Kalau yang bersilangan maka dia tidak berpotongan, tapi perpanjangannya yang berpotongan. Contohnya yaitu adalah rusuk AC dan rusuk DE. Rusuk AC dan rusuk DE. Nah, kan dia itu perpanjangannya ini nanti yang akan memotong, dia akan bersilang gitu. Dia nggak berpotongan secara langsung, jadi dia tidak ada titik temunya gitu ya, tapi dia bersilangan. Contohnya apa? Rusuk AC dengan rusuk DE, rusuk AD dengan rusuk BC, kan dia bersilangan ya. Nah, dan lain sebagainya bisa kalian sebutkan sendiri di sini ya, di dalam prisma segitiga ABCDEF. Selanjutnya yaitu ada garis AB itu sejajar dengan AB sejajar dengan bidang DEF. Loh kan ini sama-sama ya. Jadi dia sejajar posisinya dengan bidang DEF. Garis CE itu berpotongan dengan bidang DEF. CE ya, garis CE berpotongan dengan bidang DEF. Jadi kalau berpotongan itu ada satu titik temunya gitu ya. Garis CE berpotongan dengan bidang DEF. Nah, kan berarti ada titik temunya di sini. Jadi ada satu titik persekutuannya namanya. Terus selanjutnya yaitu ada yang garis berimpit. Garis berimpit tadi sama dengan garis yang terletak pada bidang. Contohnya adalah garis CF berimpit pada bidang ACFD. Jadi kan garisnya itu terletak pada bidang itu gitu ya. Berhimpit terletak pada bidang itu sama saja. Contohnya garis rusuk CF ya, garis CF ini, rusuk CF ini dia berhimpit terletak pada bidang ACFD ya. Ulangi lagi. Jadi garis CF itu terletak berhimpit pada bidang ACFD. Sekarang kita lanjutkan pada kedudukan dua bidang pada ruang. Yang pertama yaitu kalau dua bidang ini berpotongan, jadi akan terbentuk garis potong di antara dua bidang. Yang kedua adalah kalau garis dua bidang tadi itu sejajar. Nah, kalau sejajar berarti kan dia tidak pernah berpotongan. Nah, pada keadaan sejajar ini maka jarak pada ruang itu selalu sama. Jadi jika dua bidang P dan Q sejajar, maka jarak setiap titik pada salah satu bidang ke bidang yang lain itu selalu sama. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini ada bidang P dengan Q. Nah, ada titik-titik di antara, ada titik pada kedua bidangnya, maka jarak kedua titik tersebut pasti adalah sama. Entah itu ada di sisi sebelah sini atau sana, pasti nanti jaraknya pasti akan sama ya, karena mereka sejajar. Oke. Sekarang yang kedua, tugas yang kedua adalah gambarkan jaring-jaring prisma segi empat, tabung, limas, dan kerucut. Jadi gambarkan satu saja masing-masing dari
jaring-jaring prisma segi 4, tabung, limas, dan kerucut. Oke, sekarang ke sesi yang terakhir yaitu tentang pengukuran bangun ruang. Nah, di sini kita menghitung ya. Tipsnya dari Bu Enji adalah silakan dihafalkan rumusnya. Sebenarnya hampir sama kok rumus semuanya. Rumusnya luas permukaan sama volume ya. Yang prisma sama tabung ini sama. Luas permukaannya yaitu 2 kali luas alas ditambah dengan luas selimut. Nah, kalau yang limas itu sama dengan kerucut, yaitu luas permukaannya luas alas ditambah dengan luas selimut. Kalau bola, luas permukaannya yaitu 4 dikali pi dikalikan jari-jari kali jari-jari, 4 pi r kuadrat. Untuk volumenya, prisma dengan tabung juga punya rumus yang sama, yaitu luas alas kali tinggi. Limas dengan kerucut juga punya rumus yang sama, yaitu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Kalau bola, volumenya 4/3 dikali pi kalikan R pangkat 3. R-nya pangkat 3 ya. LA tadi apa? LA itu adalah luas alas. LS itu adalah luas selimut. T besar itu adalah tingginya. Jadi tinggi prisma, tinggi tabung, tinggi limas, tinggi kerucut itu ya. R-nya adalah jari-jari. Nah, untuk mencari luas selimut itu biasanya kan setiap prisma itu setiap limas kan beda-beda. Ada yang prisma segitiga, prisma segi 4. Nah, itu nanti disesuaikan dengan bentuk prismanya ya untuk mencari luas alas dan selimutnya. Contohnya di sini Bu Enji punya adalah luas selimutnya. Luas selimut berarti kan yang ada di selimutnya itu keliling alas dikalikan dengan tinggi prisma. Luas selimut tabung 2 pi r kalikan T, tinggi tabungnya. Luas alas tabung pi r kuadrat karena alasnya kan berbentuk lingkaran. Luas alas limas segitiga setengah kali alas kali tinggi karena alasnya bentuknya segitiga. Jadi kita cari luasnya segitiga. Kalau limasnya itu alasnya segi 4, berarti luas alasnya kita cari luas alasnya dari persegi, sisi kali sisi. Kalau luas selimutnya limas segitiga sama dengan luas selimutnya limas segi 4 ya. Yaitu kita tinggal menjumlahkan saja luas sisi tegaknya. Oke, Bu Enji punya 2 soal lagi. Yang terakhir yaitu carilah luas permukaan dan volume dari yang pertama adalah prisma segitiga siku-siku. Yang kedua adalah limas berbentuk persegi panjang alasnya ya. Silakan dikerjakan, bisa googling, bisa juga YouTube, bisa juga dicari dari buku-buku atau sumber belajar yang lainnya, asalkan sama yang dibahas yaitu tentang bangun ruang. Seperti biasa di akhir kalau sudah mengerjakannya sudah selesai bisa langsung dikirimkan ke WA pribadinya Bu Enji. Bu Enji akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.